Fajar Atira Anantagivari dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resimber dari Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Adinani Khairunisa dari Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Narkoba merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam bahasa Arab, etimologi narkotika adalah al-mukhadirat yang berarti terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Secara terminologis, al-mukhadirat bermakna sejenis obat-obatan yang dapat menyebabkan pemakainya baik hewan maupun manusia hilang ingatan sesuai dengan dosis yang sudah digunakan. Mengenai kasus narkoba, yang dapat dilakukan oleh para ahli hukum Islam adalah metode qiyas, yaitu dengan menganalogikan suatu kasus yang tidak terdapat teks tertulis dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah narkoba, dengan kasus lain yang terdapat teksnya tertulis dalam Al-Quran. Dalam hal ini, narkoba dianalogikan dengan khamr. Secara etimologi, kata khamr berasal dari kata khamara yang bermakna menutup atau tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk, dan berubah dari aslinya. Sedangkan secara terminologi, khamr adalah jenis minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni yang dimasak sampai mendidih dan memabukkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami Abu Arabi Al-Ataki dan Abu Kamil, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum khamr di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 3733. Ada 4 tahap yang ditempuh oleh Islam sebelum Islam melarang tegas meminum khamr. Pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi buah kurma dan anggur yang fungsinya dijelaskan secara kontradiktif, yaitu tidak baik karena memabukkan dan rezeki yang baik. Dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk berpikir, apakah akan menjadikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebagai hal yang baik atau yang buruk. Dengan kata lain, semua ciptaan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah baik dan untuk kebaikan. Namun, manusia kadangkala menyalahgunakannya untuk hal-hal yang buruk. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Pada saat itu, khamr adalah hal yang biasa diminum oleh orang Arab. Mereka bertanya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dosa berjudi dan minum khamr lebih besar dari manfaatnya. Manusia seharusnya merenungkan dan berpikir apakah akan melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar dari manfaatnya atau tidak. Di sini Allah sekali lagi mengajak Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk berpikir atas penggunaan karunia dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini turun sebagai respon pelaksanaan sholat saat mabuk. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, sehingga bacaan surat Al-Kafirunnya menjadi keliru. Pada ayat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menegaskan adanya larangan untuk mengkonsumsi khamar yang memabukkan itu. Namun, hanya terbatas pada saat sholat. Artinya, ketika tidak melaksanakan sholat, Allah tidak secara tegas melarang meminum khamr. Keempat, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mempertegas bahwa meminum khamr adalah perbuatan setan, karena menjadi penghalang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.
Lalu, bagaimana penggunaan narkotika dengan alasan kesehatan dan atas rekomendasi dokter? Para ulama hukum memiliki beberapa pandangan. Pertama, mazhab Hanafiyah memperbolehkan, namun dengan syarat harus benar-benar diyakini atau berdasarkan riset. Apabila terjadi trial and error atau tidak yakin, maka tidak boleh. Kedua, mazhab Syafi'iyah mengharamkan apabila tidak dicampur dengan bahan lain dengan catatan tidak ada obat suci lain yang dapat menggantikannya. Ketiga, para ulama fikih cenderung memperbolehkan penggunaan narkoba untuk tujuan pengobatan dengan dosis yang sesuai. Korupsi merupakan jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Apapun jenis korupsi itu merupakan haram hukumnya, karena akibatnya akan merusak semua tatanan kehidupan. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro atau dosa besar, dan harus dikenai sanksi dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dan kaki kanan, atau diusir. Terdapat banyak sumber ayat Al-Quran yang mendukung dilaksanakannya perilaku anti korupsi. Tentang pencurian, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya adalah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tentang penyuapan, terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42 yang mempunyai arti, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Tentang pengkhianatan, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Ali Imran ayat 161. Artinya adalah, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Di era globalisasi ini penuh muatan suap yang dikemas dengan baju syar'i berbentuk hadiah, baik dalam bentuk uang nominal atau barang konkret. Bentuk-bentuk manifestasi budaya anti narkoba dan anti korupsi. Menghindari budaya hedonis, menghindari sifat materialisme, hindari budaya instan atau pragmatisme, hindari budaya konsumtif. Manusia diajarkan untuk berpikir secara komprehensif. Dengan agama, manusia diharapkan dapat sadar bahwa dunia hanyalah tempat yang berisi tentang kenikmatan sementara saja. Dan jika manusia terus-menerus menuruti keinginannya akan kenikmatan dunia, maka ia akan terjerumus sehingga jauh dari agama. Di era ini, di mana banyak orang berlomba-lomba menyurahkan segala kekayaan, jabatan, atau tentang apa yang orang miliki, dapat mendorong rasa iri beberapa orang, sehingga orang tersebut nekat melakukan berbagai cara. Penyuapan adalah salah satu cara yang paling banyak dilakukan. Padahal, di dalam agama kita diajarkan untuk selalu berjuang atau berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan cara yang baik. Selain upaya penanaman karakter, kita juga dapat mengajak orang lain untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingatkan apa saja larangan dan juga kewajiban yang diberikan olehnya. Maka dari itu, agama mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kesadaran akan kenikmatan dunia sementara maupun menciptakan ketakutan untuk melakukan hal yang menyimpang dengan mengingat segala pertanggungjawaban yang akan diminta di akhirat nanti.